mulai sekitar setengah jam ya Bu, tadi jam Mm-mm. 3 baru dimulai, Mm-mm. baru untuk di apa modul ke-8 Bu. Hmm. Ya udah mungkin kita eh, cek dulu yang tugasnya mungkin ya, yang tugas Ya. PISDEK-nya dari masing-masing kelompok dulu kali ya. Jadi ya teman-teman eh, mohon maaf ya saya itu telat ya kalau hari Kamis itu ada jadwal di Pasca ya. Cuman udah ada Bu Desi ya yang mendampingi. Jadi mungkin untuk sekarang kita coba cek ya, cek progres dari bisdek masing-masing kelompok ya. Di sini ada berapa kelompok ya? PJ ya? 8 ya? Siapa PJ-nya? Zahra atau Lintang? Atau Iya, Ibu, ada 8 kelompok. Kaila? Nggak muncul orangnya, fotonya. Jadi yang disebut ya yang ada foto ini ya. Ya, ada 8 kelompok ya. Mungkin apa namanya sebelum kita lanjutkan ke LMS modul 8 mungkin kita coba lihat dulu. Mungkin ini pertemuan 5 ya. Mungkin 4 kelompok dulu kali, 4 kelompok yang mencoba mempresentasikan pitch deck-nya. Nanti pekan depan 4 kelompok lagi, gitu ya. Oke, kelompok siapa, Kayla? Silahkan kelompok satu. Baik, dari kelompok satu ya, Ibu. Ya, atau bagaimana pembagiannya PC-nya terserah mau siapa aja. Nanti mohon yang presentasi wajib on cam ya, teman-teman ya. Karena ada penilaian presentasi. Baik, Ibu. Saya kelompok satu ya, Ibu. Teman-teman yang share screen, kalau boleh dibantu share screen. Baik, izin share screen Ibu dan teman-teman semua. Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Saya lihat, sudah Zara. Tapi terlihat. bagian atasnya ada persegi panjang hitam gitu, Zara. Boleh dibantu untuk tidak terlihat gitu kan? Oke. Masih ada tampilan kayak latar hitamnya gitu ya? Masih Iya, Zara. masih ada. Em, biar nggak mengganggu, boleh yang lainnya aja gak? Oke, boleh, boleh. Mungkin Bentar ya. Baik, izin share screen ya. Oh, udah damar. Oke. oke, terima kasih. Damar, boleh di full screen ya. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan nama produk Nusanbab dengan dosen pengampu Bu Dwi Antara Wijayanti dan Bu Desi Julita Sari. Boleh di next.
Jadi ini ada table of content yang akan dibahas pada pitch deck kami, yaitu pertama ada introduction, lalu ada problem and solution, analisis SWOT, lalu ada marketing strategy, traction, dan terakhir ada financial projection. Boleh di next. Nah, untuk pertama ada introduction. Jadi Nusanbab itu apa sih? Nusanbab adalah jumokbab atau nasi kepal ala Korea dengan sentuhan Nusantara. Makanya namanya Nusanbab, Nusantara Jumokbab. Konsumen dapat memilih nasi liwet gitu ya. Kemudian mengisinya dengan lauk favorit khas Indonesia seperti cumi balado, ayam suwir pedas, dan lain-lain. Boleh di next. Baik, ini ada bentuk logo yang telah kami buat, gitu ya. Nusanbab itu singkatan dari Nusantara Jumokbab, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk logo sendiri, bentuk bulat itu melambangkan kehangatan, kebersamaan, dan bentuk Jumokbab yang bulat. Lalu ada warna hijau dipilih untuk mencerminkan kesegaran, natural, dan bahan-bahan yang sehat. Karena kalau dari produk makanan sendiri, sepertinya warna-warna mencolok tuh lebih cocok untuk dijadikan sebuah logo. Lalu ilustrasi jumokbab itu menampilkan visual ya untuk nasi kepalnya sendiri dengan isian warna-warni yang mempresentasikan keberagaman lauk Nusantara. Ada kalau font sendiri ini memberikan kesan ramah, fun dan dekat dengan anak muda. Lalu tagline sekali hap langsung lahap itu menggambarkan pengalaman makan yang praktis, lezat dan bikin ketagihan. Boleh next. Baik, Oke, selanjutnya akan selanjutnya dijelaskan. ya, Silakan Dama. selanjutnya di sini ada problem untuk Nusanbab yang produk dari kita. Yang pertama di sini ada banyak masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, itu tertarik mencoba makanan Korea karena pengaruh dari K-Wave, K-Wave, Korean Wave. Dan yang kedua, sebelah kanan sini ada belum banyak produk di Indonesia yang memadukan konsep makanan Korea, yaitu jumokbap dengan isian masakan Indonesia. Nah, terus problem yang ketiga yaitu mereka sering merasa makanan Korea itu kurang sesuai gitu dengan selera para apa ya yang ada di Indonesia karena rasanya itu tidak seakrab dengan masakan rumah. Jadi mereka belum biasa sama kurang cocok lah sama makanan Korea. Nah, terus untuk permasalahan yang keempat itu konsumen pengen makan makanan yang praktis, mengenyangkan dan tetap membawa rasa Nusantara. Nah, untuk selanjutnya di sini ada solusi dari masalah-masalah yang tadi. Jadi Nusanbab ini hadir sebagai solusi kuliner yang menggabungkan gaya makan Korea dengan cita rasa Nusantara. Bisa kita lihat di sini itu kita menyediakan Nusanbab dengan nasi liwet. Dan juga yang kedua itu kita Nusanbab berbentuk praktis, sehat, mengenyangkan dan bisa dimakan kapan saja. Jadi itu cocok untuk pelajar, mahasiswa ataupun pekerja-pekerja yang muda. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita Nusanbab menjual nasi yang tadi menggunakan lauk-lauk khas Nusantara seperti cumi balado, ayam suwir, sayur dan juga sosis. Selanjutnya nih, siapa sih yang target dari produk kita? Target yang pertama itu kita menargetkan usia dari rentan 15 tahun sampai 35 tahun. Lalu target kita juga pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, target kita juga ke orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, yaitu Jabodetabek. Oke, selanjutnya di sini ada Meet Our Product yang akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada bagian Meet Our Product, di mana Nusanbab itu kan tadi udah dijelaskan sama Elizabeth, yaitu jumokbap ala Nusantara. Nah, di sini pilihan nasinya itu ada nasi liwet atau nasi dengan campuran nasi nori. Lalu isiannya itu isian lauk Nusantara. Itu ada cumi balado, ayam suwir dan sayur dan sosis seperti itu. Nah, di sini ada side dish-nya itu kita pakai sambal mangga. Lalu minumannya ini ada es kuwut, tapi di sini kita pakai
perasan lemon di dalamnya. Nah, di sini harganya itu ini baru perkiraan itu mulai dari 15.000 sampai 25.000 per setnya. Nah, untuk packagingnya kita pakai kotak bento ramah lingkungan dan Instagramable. Jadi ini bentuk kotaknya itu eh, seperti kayak kertas kayak gitu. Jadi lumayan ramah lingkungan seperti itu. Next slide, Mar, tolong. Oke, di sini ada analisis SWOT. Nah, yang pertama ada S, itu strength-nya itu unik dan inovatif. Jadi produk kita itu terbilang kayak unik dan kreatif karena memadukan kebudayaan dari Korea dan Indonesia itu sendiri. Lalu praktis dan Instagramable, terus fleksibilitas menu, terus bahannya itu segar dan lokal karena kita memilih bahan-bahan yang premium dan segar tentunya. Lalu harganya ini terjangkau. Nah, untuk W yaitu weakness-nya, nah kita itu masih brand baru. Terus ketergantungan pada tren Q-Wave karena kita tuh memiliki memadukan budaya Korea dengan budaya Indonesia, jadi kita terus harus update gitu terhadap budaya dari tren Q-Wave itu sendiri. Nah, terus perlu edukasi dari konsumen terkait apa sih itu Nusanbab dan lain sebagainya seperti itu. Dan ada skalabilitas produksi. Lalu untuk O, bagian O atau opportunity, di sini ada tren Hallyu atau key wave ini terus naik. Karena kita tahu kan kalau produk Korea itu terus banyak diminati sama eh, masyarakat Indonesia. Nah, ini menjadi peluang kita untuk memasarkan produk baru kita ini. Nah, terus pasar kuliner kreatif itu semakin berkembang. Lalu bisa melakukan kolaborasi dengan komunitas. Lalu ada ekspansi ke e-commerce food delivery. Artinya kita bisa memasarkan produk kita itu ke bagian e-commerce untuk menarik minat konsumen lebih banyak. Nah, untuk di T, bagian T atau treat, itu persaingannya ketat. Karena pasti tahu kita tuh karena memadukan karena memadukan kebudayaan Korea, tentunya masih banyak makanan-makanan Korea yang lebih diminati daripada ini seperti itu. Nah, terus di sini ada fluktuasi harga bahan baku yang terus naik dan menurun kayak gitu, jadi tidak terlalu tidak konstan. Lalu ada perubahan dari tren konsumen itu seperti apa. Lalu ada isu kebersihan atau kualitas itu sendiri. Boleh di next, Mar. Oke, nah di sini ada slide distribution channels. Jadi ini cara kita untuk mendistribusikan usaha kita, yaitu ada di sosial media, ada juga offline. Nah, di sosial media ini kita ada WhatsApp, itu pakai WhatsApp bisnis. Jadi kita menampilkan beberapa katalog menu dan sebagainya. Lalu ada di Instagram. Nah, kita ada Instagram sendiri, yaitu @nusanbab, tapi belum terlalu aktif. Tapi bisa melakukan pesanan di dua di Instagram itu juga. Terus di sini ada X, ada aplikasi X. Jadi strategi kita itu di X itu kita memasarkan lewat akun manifest atau akun yang eh, ber sudah centang biru lah istilahnya seperti itu. Jadi bisa orang-orang itu bisa tahu produk kita. Jadi cakupan pasarnya itu lebih luas seperti itu. Nah, kalau offline itu dilakukan di lingkungan kampus seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Lili. Baik, terima kasih Zara atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Untuk Lintang, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Lili. Izin melanjutkan. Lalu yang selanjutnya ada marketing strategi. Ini tuh kita untuk strategi pemasaran di Nusanbab ini kita fokus dalam 4 hal ini, yaitu yang pertama sosial media campaign, yaitu konten menarik tentang proses pembuatan dan kombinasi rasa. Jadi misalkan nanti kita memanfaatkan media sosial itu buat konten menarik, karena kita juga udah punya Instagram, jadi bisa kita manfaatkan itu. Lalu ada kolaborasi influencer, ini sebenarnya lebih ke arah orang-orang yang punya pengaruh aktif di bidang food blogger gitu loh. Lalu yang ketiga ada promo paket hemat, nanti misalkan ada khusus mahasiswa berapa untuk misalkan ada komunitas yang mencakup gitu, ada promonya gitu. Lalu yang terakhir ada event activation. Ini sebenarnya kalau misalkan nanti memungkinkan kita bisa buka booth atau tenants di acara-acara atau event-event yang ada di UNJ gitu. Boleh di next, Damar. Oke,
Untuk traction kita itu punya target awal penjualan sekitar 50 set dosan bab di bulan pertama. Ya, nah lalu sebenarnya untuk bagian menggait minimal 3 komunitas kampus atau untuk kerjasama event ini juga masih kita pikirkan ya karena menyangkut ini apakah berkelanjutan atau tidak. Lanjut nanti kita juga sudah kita juga sedang membangun akun Instagram hingga 500 followers dalam 2 bulan. Jadi target awal penjualan kita di minggu pertama itu boleh, oh ini maaf Damar boleh sebelumnya, oke. Jadi ini terlihat ya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat kita eh, target kita memang meningkat gitu ya. Boleh dilanjut Damar? Nah seperti itu terlihat jadi. Baik, selanjutnya ada financial projection. Sebenarnya untuk bagian financial projection ini kita juga masih mengestimasikan gitu ya, karena juga kebetulan kami baru juga dapat perintah untuk di modul 7, jadi ini masih perkiraan kita aja gitu. Yaitu ada produksi awal dan bahan baku, itu kita masih taruh di 400.000. Lalu peralatan dan perlengkapan dapur termasuk nanti biaya produksinya, terus misalkan gas atau alat-alat yang uh, s- sepertinya kita memerlukan untuk beli itu ada 100.000. Terus branding dan packaging ini termasuk packaging tadi yang kita terbuat dari kayak uh, board kertas yang bisa dibilang ramah lingkungan. Terus juga ada branding seperti misalkan stiker atau brosur gitu. Lalu ada digital marketing dan promosi. Sebenarnya ini lebih ke promosi di media sosial aja sih gitu. Nah, untuk estimasi totalnya itu kita masih memperkirakan sekitar 850.000. Boleh dilanjut, Damar? Oke, selanjutnya meet our team. Yang pertama, kita punya CEO-nya atau Chief Executive Officer itu Lily, yaitu bertugas sebagai memimpin tim, memastikan visi dan misi bisnis berjalan, dan mengambil keputusan strategis. Lalu yang kedua ada Chief Operating Officer atau COO, yaitu Damar. Dia yang mengatur operasional sehari-hari, mulai dari nanti produksi, terus bagaimana distribusinya, sampai memastikan kualitas produk tetap terjaga. Lalu yang ketiga ada Chief Marketing Officer atau CMO, yaitu Zahra. Nanti Zahra ini fokusnya di strategi pemasaran, mulai dari sosial media, terus kalau uh, hal yang berhubungan dengan marketing dari produk kita. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, itu Chief Finance Officer. Ini lebih ke arah mengatur keuangan dan membuat proyeksi biaya dan mengelola pemasukan pengeluaran dari si Nusanbab tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Lili. Baik, terima kasih Linta. Lalu untuk pitch deck kami sendiri belum selesai sampai di sini, teman-teman. Saya izin menampilkan untuk prototype serta mock-up-nya. Mungkin boleh dibantu untuk share screen untuk prototype-nya. Damar, boleh? Mohon ditunggu ya, teman-teman. Lalu, oke, ini untuk boleh di, oke nggak apa-apa di sini dulu aja, Damar nggak apa. Jadi ini untuk mock up di kemasannya kira-kira seperti ini. Cuma untuk lebih realnya itu kami mendekati ke kemasan kalau teman-teman tahu di, maaf ya menyebut merek, udang kejunya Gacoan itu kan ada kemasannya bentuknya seperti itu ya. Tapi kita polosan dengan warna seperti ini gitu. Jadi kurang lebih mungkin bentuk kemasannya seperti ini gitu. Kalau dibuka dan ditutup. Mungkin boleh ke prototype Damar. Oke, nggak apa. Ini di zoom aja nggak apa-apa. Di zoom. Jadi ini prototipenya.
isinya ada logo, lalu ada kira-kira tampilan nanti bentukannya itu akan seperti itu kalau dikemas. Ya, untuk jumlah per porsinya kami belum mengestimasikan ya, karena kan masih perlu trial and error. Kita perlu coba dulu untuk memproduksi, baru tahu nanti kira-kira satu box itu isinya 4 atau 5 atau berapa gitu. Karena kita perlu, bahkan perlu secara rinci ditimbang per gramnya gitu. Lalu untuk mock-up packaging tadi, itu bisa di-scan juga, tadi link yang sudah kami buat. Lalu ini menu kita. Oke, jadi ini ada nama-namanya mungkin teman-teman asing gitu ya dan terdengar terdengar lucu gitu. Kenapa namanya ada kimchubal, ada beksu, ada park sostel. Jadi kimchubal ini kita hadir dari cumi balado gitu. Kita singkat-singkat aja karena kan, uh, Indonesia tuh identik dengan menyingkat-nyingkat kata gitu ya. Dan kalau untuk Kim, Baek dan Parknya kita ambil dari karena kita mengadaptasi dari Korea gitu. Jadi kita ambil dari marga-marga Korea gitu. Nah, kita ambil kalau cumi balado itu pakai kimchubal, lalu kalau beksu itu ayam suwir pedas, jadinya beksu suwir gitu kan. Lalu ada Park Sostel tuh sosis dan wortel. Jadi untuk cumi balado dan ayam suwir pedas itu tuh untuk teman-teman yang suka makanan yang pedas. Lalu untuk yang kurang suka pedas itu bisa pilih di Park Sostel atau sosis dan wortel. Untuk harganya sama semua, 15.000, 15.000 gitu ya. Lalu untuk minuman dan menu tambahannya ini ada sambal mangga, kimchi dan es kuwut. Jadi untuk sambal mangga dan kimchi ini free ya. Kenapa free? Karena itu ya kondimen yang kita berikan gitu. Lalu tentunya pilih salah satu gitu ya. Dan untuk kimchi ini sebenarnya kita masih dalam proses pertimbangan juga untuk menghadirkan pilihan kimchi atau tidak gitu. Karena kan mengingat biaya produksi, lalu kimchi itu sendiri kan kita masih perlu pertimbangan untuk buat sendiri atau kalau buat sendiri kan juga perlu di waktu produksinya. Kalau misalkan beli itu nanti eh, di biayanya gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang masih belum pasti gitu ya. Tapi untuk sambal mangga dan es gout itu udah pasti akan kita lakukan. Oke, lalu kenapa namanya ada paket Ungger? Untuk paket Ungger ini nagih dan seger. Ya, karena ada nagih itu dari makanannya Nusanbapnya, segernya dari es goutnya. Untuk harganya semuanya rata di 20.000 gitu. Lalu itu Nusanbab, @nusanbab itu ada Instagram kita, mungkin boleh bantu di follow. Mungkin itu aja dari kita. Ini juga salah satu bentuk strategi marketing kita, di mana apa ya, nama-namanya kekinian dan uh, akrab didengar di telinga Genzi-Genzi gitu. Mungkin boleh di stop share, Damar. Terima kasih, Damar, buat bantuannya. Baik, itu mungkin sekian saja dari kami kelompok satu. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, Nusanbab, sekali Kali harap. hap, Kali langsung langsung lahap. lahap. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok satu ya, cukup menarik ya. Ini kayaknya aura-aura semangatnya udah mulai muncul ya. Apa namanya, aura-aura jadi pengusaha nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Oke, baik kalau dari persiapan, kemudian dari eh, ide sudah bagus ya. Apa namanya? Jadi apa yang dipresentasikan juga sudah cukup menarik ya, yang disajikan oleh kelompok satu. Idenya juga sudah apa ya? Bagus, cuman yang maksudnya yang menjadi garis bawah pasti rasa ya. Rasanya kita belum tahu ya. Tadi kalau melihat presentasinya kayaknya menarik ya. Di situ mungkin mewakili juga yang mungkin anak-anak zaman sekarang ya, makanan-makanannya Korea dikemas seperti itu. Nah, mungkin yang bagian kayak cumi balado itu ada di mana? Apakah nasinya itu dicampur gitu atau bagaimana ya? Atau di dalamnya, di dalam dari buletan nasi tadi ditaruh di dalamnya atau bagaimana ya? Izin menjawab, Ibu. Untuk Iya. bagian lauknya itu di dalam nasinya, Bu. Jadi modelnya Hmm. nasi diisi terus dibulet-buletin gitu. Oh, jadi nasi dicampur dengan nori, ya kan, Lintang? Nasi Iya, dicampur dengan nori, kemudian di dalamnya nanti dikasih apa tuh cumi, sambal cumi, begitu ya? iya gitu, Bu. Sebenarnya kita Untuk untuk boleh Lili, Oke, silakan. untuk yang cumi balado dan ayam suwir pedas itu lebih ke nasi liwet sih, Bu.
Jadi untuk nasi nori itu untuk ke sosis dan wortel gitu. Karena kita mempertimbangkan sama yang suka pedas sama yang nggak suka gitu, Bu. Mm-mm. Kayak gitu, Bu. Ya. Terus itu kan ada dua pilihan kalau nggak salah ya. Satunya adalah nasi nori, satunya lagi nasi liwet. Bener nggak? Seperti itu pemahamannya ya. Jadi ada dua pilihan. Satu itu nasi nori, satunya lagi nasi liwet. Bener nggak? Seperti itu ya. Terus nanti dalamnya sama-sama diisi itu tadi. Sebenarnya untuk nasi sendiri Bu, tadinya kita juga planning kita dua itu nasi liwet atau dan nasi nori. Cuman kita masih mempertimbangkan untuk nasi nori karena eh, kayaknya kalau untuk lauk yang lebih ke Indonesia itu lebih cocok di nasi liwet gitu sih Bu. Jadi kita masih mempertimbangkan dengan nasi nori itu. Iya, Oh. Bu, karena kan kita kebetulan belum produksi juga ya, Bu, untuk Hmm. rasanya gimana gitu. Jadi kita perlu penyesuaian rasa juga. Kalau misalkan Mm-mm. dipertimbangkan ternyata kurang cocok, ya kita harus pilih salah satunya gitu, Bu. Oke, ya nanti mungkin harus dicoba ya, di trial dulu ya, maksudnya mana yang cocok untuk apa namanya pangsa pasarnya lah ya, yang cocok itu apakah si nasi nori ataukah si nasi liwet tadi gitu ya. Oke, mungkin itu. Terus tadi kemasannya sudah cukup bagus ya. Mungkin alasnya ya, alas dari kan tadi kemasannya kotak gitu ya. Nanti alasnya itu pakai plastik atau pakai apa? Plastik atau mungkin daun selada gitu atau apa? Gitu yang. Tadi kan coklat ya kayaknya ya, atau tisu tisu apa ya? Mungkin ada tisu khusus gitu ya, mungkin. Memang sudah bagus ininya apa namanya rancangan kemasannya ya. Udah bagus. Tinggal nanti memikirkan penyajiannya itu gitu ya. Maksudnya apakah itu disajikan dalam yang anget-anget gitu ya. Maksudnya apakah mungkin dibiarkan aja karena lama-lama kan dingin ya. Dingin ataukah seperti apa? Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Dan mungkin nanti perlu apa namanya ditambahkan juga kalau misalnya nanti diminta presentasi ya. Maksudnya nanti mungkin disajikannya mungkin anget-anget atau mungkin bagaimana. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan ya, didiskusikan di kelompok satu ini. Supaya itu tadi menjaga rasa, menjaga kenikmatan ya eh, calon customernya, konsumennya gitu ya. Jadi itu yang mungkin nomor satu ya. Cuman rancangannya ini saya rasa sudah cukup menarik dan cukup bagus ya untuk kelompok satu. Mudah-mudahan semangatnya tetap dijaga ya. Mudah-mudahan nanti omsetnya banyak ya. Kita lihat di laporan keuangannya akhir, omsetnya banyak dan mungkin usahanya juga lebih gitu ya. Jadi bagaimana memasarkan kalau kita punya produk, memasarkan itu juga nggak gampang ya. Dan kita perlu energi juga yang semangat itu gitu ya. Oke, mungkin itu sih dari saya ya untuk kelompok satu ya. Nanti ditunggu apa namanya tes produknya ya. Jadi nanti sebelum kalian ke lapangan benar-benar mungkin kita tes food, tes produknya, kita lihat langsung. Nah, nanti baru kita lihat masukannya apa gitu kira-kira untuk realnya gitu ya. Oke, terima kasih kelompok satu. Bu Desi, apakah ada masukan atau ini? Silakan. Sudah cukup dari Bu Dwi sepertinya karena sudah komprehensif Bu Oke, masukannya baik. tadi dari packaging dan rasa. Oke, terima kasih kelompok satu atas presentasinya ya. Terima kasih juga Ibu. Terima Oke, kasih Ibu. silakan kelompok Terima selanjutnya. kasih, Bu. Oh, mungkin satu lagi buat semuanya ya nanti apa nanti ditambahkan role model ya. Mungkin kalian punya role model yang bisa diikuti. Kalau misalnya kalian mesti role modelnya mengikuti IG-nya atau apa, saya rasa itu salah satu untuk membangun motivasi juga ya semangat kalian untuk apa namanya untuk berwirausaha gitu ya. Oke.
Oke, silakan. Baik, izin Bu, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Sudah. Oh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan promosikan produk kami gitu. Yang ini ada 2 produk yaitu Mochi Squid dan Curry Puff. Ini ada rekan tim kami yaitu Adinda Ramadhani Prabowo, ada Alif Bagas Wicaksono, ada Kayla Sofazda dan saya Widianto. Untuk selanjutnya kita masuk ke cover dan pengantarnya yang akan dijelaskan oleh Kayla. Kayla, dipersilakan. Oke, izin masuk ya. Terima kasih atas kesempatannya Kak Widi. Jadi produk kita ini namanya Mochi Squid dan juga Curry Puff. Tadi udah ada ya visualisasinya juga di depan. Nah, Mochi Squid dan Curry Puff ini merupakan ide bisnis di sektor kuliner dengan menghadirkan 2 produk yang berbeda. Jadi kalau Mochi Squid ini menawarkan camilan manis berupa perpaduan mochi kenyal dengan cream cheese berbasis biskuit yang lembut dan juga creamy. Sedangkan Curry Puff ini menghadirkan cita rasa gurih dengan isian kari berbumbu dengan konsep yang memadukan varian sweet dan salty. Jadi kedua produk ini kayak ditakdirkan, dihadirkan untuk menjadi cemilan yang pas untuk berbagai suasana gitu. Nah, kira-kira ide ini berasal dari observasi kami. Ide ini berasal dari mana sih? Ide ini berasal dari observasi kami setelah melihat banyaknya mahasiswa itu yang sering merasa lapar kalau misalnya antar kelas itu jaraknya kayak cuman 20 menit waktunya, sementara jarak ke kantin itu kan lumayan jauh ya, lumayan memakan waktu. Jadi kalau misalnya ada produk ini bisa hadir di lingkungan mahasiswa ini, kita itu bisa menawarkan produk yang menarik dan juga lezat untuk disantap tanpa perlu mengeluh akibat jarak antar kelas dan juga kantin yang cukup jauh serta membutuhkan waktu. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Kak Widi. Oke, kita masuk ke identifikasinya. Nah, kita punya ide usaha Mochi Squid dan Curry Puff nih. Nah, kita punya ada kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama itu kan kemungkinan yang baik. Ini produk kita unik karena menghadirkan dessert dan snack gurih sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen gitu. Dan dari produk kami itu kan ada rasa manis dan gurih gitu yang disajikan sesuai dengan selera pasar yang mungkin bervariasi gitu. Kita juga punya pemasaran yang mudah, kemudian kita visualkan dengan menarik. Dan karena belum ada produk yang serupa di kampus, peluang pasarnya kita akan semakin besar. Di antara kemungkinan baik itu ada juga kemungkinan yang buruk itu terkait resep dan rasa yang tidak konsisten, membuat pelanggan mungkin kurang bisa menerimanya gitu. Kemudian ada juga kualitas yang mungkin bervariasi gitu antara kurang manis atau mungkin dan yang lainnya gitu. Dan juga dibutuhkan branding yang kuat gitu karena kalau misal brandingnya kurang bagus atau mungkin kuat itu akan susah untuk menjangkau seluruh pasar. Kita lanjut slide berikutnya. Para teman kami dipersilakan. Baik, Bagas. selanjutnya yaitu analisis bisnis. Jadi kami menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk kami. Dari segi strength atau kekuatan, produk kami itu murah, praktis. Karena produk kami itu menargetkan mahasiswa yang notabene harus ramah
harus ramah di dompet, kemudian bahan mudah didapat dan mudah divariasikan. Kemudian dari kelemahannya, yang pertama masa simpan, karena masa simpan dari produk kami itu cenderung singkat, sehingga membutuhkan penyimpanan yang khusus. Kemudian dari segi opportunity atau peluangnya, yang pertama mudah dipasarkan, kemudian sasaran pemasaran luas dan tren jajanan kekinian. Kemudian yang terakhir dari segi ancaman, produk kami itu memiliki perbedaan selera konsumen dan keterbatasan jam pelayanan. Baik, selanjutnya analisis kelompok. Dalam menciptakan dan merealisasikan ide bisnis, tentunya perlukan kemampuan, keterampilan, dan kekompakan terhadap ide yang dicetuskan. Oleh karena itu, berikut adalah kemampuan dan kendala kelompok kami dalam ide, yaitu dari segi kemampuan, kelompok kami memiliki keterampilan dalam membuat produk, memiliki peralatan yang menunjang pembuatan produk, dan mampu bekerja sama dalam menyusun resep dan membuat produk. Kemudian kendala dari kelompok kami yaitu membutuhkan koordinasi dan pembagian tugas yang baik agar produksi lebih maksimal dan efektif. Oke, saya kembalikan ke Kak Widi. Oke, kita masuk ke rencana bisnisnya gitu. Yang pertama kita akan menganalisis kebutuhan pasar gitu untuk mengetahui bagaimana produk ini dibutuhkan oleh konsumen. Kita menjangkau dalam hal ini mahasiswa gitu. Mahasiswa kan punya sedikit waktu untuk memilih makanan karena disibukkan dengan proses belajar mengajar, sehingga dibutuhkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga rasa dan bentuk, hingga harga yang mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen, sehingga produk itu bisa menjangkau semua pasar gitu. Kemudian dari kebutuhan tersebut kita menganalisis pasar yang ditargetkan. Di sini khususnya sivitas akademinya dari Universitas Negeri Jakarta secara keseluruhan, termasuk juga di sini kan ada rumpun matematik itu. Nah, produk di sini kita bisa pasarkan secara offline dan juga online melalui pre-order. Di sini saya juga mempertimbangkan untuk pasar di luar Universitas Negeri Jakarta, seperti misal di Car Free Day, atau mungkin kita bisa memasarkannya melalui mitra kami gitu. Tapi di sini masih kita pertimbangkan. Kemudian kita masuk ke pemasarannya gitu. Sini kita bisa promosikan lewat media sosial, sehingga bukan hanya yang offline saja yang tahu gitu, tapi sebagian besar mahasiswa juga kan hidup di era digital, sehingga kalau kita menyasar ke target media sosial, kita bisa menjangkau semuanya gitu. Dan kita selanjutnya kita menganalisis keuangan dan bisnisnya. Yang pertama kan kita butuh modal estimasi. Dari estimasi tersebut sesuai dengan prinsip bisnis gitu, modal yang sedikit tapi bisa untung banyak itu kan sesuatu yang niscaya gitu. Kemudian ada juga pembukuan mengenai penjualan harian atau mingguan. Kita bisa juga menggunakan time series ataupun yang lain gitu. Selanjutnya silakan ke Dinda. Baik, selanjutnya itu untuk role model, kami memilih dua sosok yang inspiratif di dunia kuliner. Yang pertama itu ada Kak Devina Hermawan, yaitu beliau seorang um, chef yang terus juga penulis buku resep sekaligus konten kreator kuliner. Nah, Devina ini dikenal lewat resep-resep sederhananya, tapi tetap elegan gitu dari resep-resep yang beliau ciptakan. Dan juga berhasil menginspirasi anak-anak muda untuk mengembangkan passionnya di bidang kuliner. Terus selanjutnya juga ada Levita Ho, yaitu seorang pemenang MasterChef Indonesia season 4. Nah, awalnya itu beliau hanya seorang mahasiswi biasa, tetapi kemudian berhasil uh, ku- mengembangkan karir sebagai chef profesional dan juga entrepreneur. Selanjutnya itu uh, kedua role model ini sama-sama menginspirasi untuk berani mengembangkan usaha gitu, meskipun dimulai dari hal-hal sederhana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Widi.
Terima kasih Gerinda. Sekian uh, promosi produk dari kelompok kami atau rekan kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mewakili kelompok kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widi dan teman-teman ya. Kelompok 2 ya di sini membuat semacam apa ya? Cemilan nggak sih? Apa istilahnya ya? Apa makanan ringan ya ininya ya? Oh ini. Jadi nanti gambarnya kayak gini ya, Alif ya. Iya, Kayak itu kurang lebih kayak gitu, Bu. jadi Visualisasinya, tapi itu kita dapat dari internet. dapat dari internet. Oke, kira-kira sudah pernah dicoba belum Kaila? Apa namanya untuk produksinya? Sudah pernah, Ibu, kalau cheese squidnya waktu itu sudah pernah dibuat, terus curry Hmm? puffnya juga sudah pernah. Mm-mm. Nah, oke, sudah bagus juga ya. Ini mudah-mudahan sesuai gambar juga ya. Maksudnya produknya nanti apa namanya sesuai gambar. Kemudian nanti diperhatikan packagingnya juga. Kemudian harganya juga kira-kira berapa. Kemudian kalau yang atas itu kan manis ya, dia nanti biskuit ya, bawahnya itu ya. Iya, Ibu, Biskuit bawahnya biskuit. dikasih krim krim apa itu namanya? Cream cheese, Bu. Krim cheese. Nah, itu mungkin penyajiannya itu apakah dingin atau biasa gitu ya? Mungkin perlu di trial juga ya, dicoba ya. Kira-kira lebih enak mana nih kalau misalnya itu harus ditaruh di lemari es dulu, dingin ataukah biasa aja apa namanya? Nggak ditaruh ini ya, di suhu ruang maksudnya ya, di suhu ruang biasa. Terus kemudian yang bawah itu kan kari pap ya. Nah, itu kan semacam kayak pastel gitu kali ya. Semacam kayak pastel terus diisi dengan bumbu kari ya. Nah, bumbu karinya itu apakah bumbu aja ataukah mungkin ada semacam potongan-potongan ayamnya atau mungkin ada potongan-potongan daging. Nah, itu mungkin perlu diperjelas ya, maksudnya perlu itu tadi dicoba dulu gitu kira-kira mau menggunakan isian apa gitu. Nah, kalau isi kari itu kalau seperti ini ya, maksudnya apakah itu cocoknya itu mungkin dikasih apa ya cabe ataukah dikasih kayak semacam saus gitu ya kalau kayak di pastel makci itu kan ada saus ya saus khususnya dia gitu ya untuk apa namanya untuk makan ininya nah itu mungkin nanti juga perlu didiskusikan lagi ya di dalam kelompok ini maunya seperti apa gitu ataukah mungkin cukup eh ini aja nggak usah ditambahin saus atau ditambahin cabai mungkin karinya mungkin udah mewakili rasanya mungkin agak pedas atau gimana gitu ya jadi mungkin perlu itu apa namanya dicoba kemudian mungkin nanti lebih lanjutnya lagi mungkin dibuat semacam kayak apa tadi stikernya gitu ya apa sih kayak stikernya kemudian packagingnya kemudian harganya juga mungkin perlu nanti dihitung lagi ya apa namanya untuk produksi dan untuk dipasarkannya mungkin itu sih Kaila dan teman-teman ya Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya. ya dan mungkin kalau yang bawah ini apakah harus anget-anget gitu panas gitu lebih enak kali ya apa namanya yang kayak pastel tadi ya yang kari tadi mungkin nah itu mungkin apa namanya mungkin perlu diperhatikan ya kalau misalnya kita pameran atau apa kan mungkin bisa menggunakan apa sih pemanas itu kali ya apa namanya yang etalase yang etalase yang apa namanya dikasih apa ya saya juga kurang tahu ya maksudnya yang bikin menjaga biar makanan itu tetap anget gitu loh maksudnya ya
Nah, seperti itu mungkin ya. Atau mungkin kalau mau pesen langsung digorengin ya, digoreng terus langsung dikasih ke ininya juga mungkin ini ya kalau misalnya tenaganya ada dan bisa menjangkau itu. Kayaknya lebih enak bayangannya kalau itu disajikan anget atau panas ya, yang tadi yang kari. Ya, mungkin itu ya teman-teman kelompok 2. Baik Oke, Ibu, baik terima Ibu. kasih Bu. Bu Desi ada Bu Desi untuk masukannya kelompok 2. Kalau nggak salah Bu, yang kari puff ini juga ada yang sudah jual versi di mall kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya apa. Menurut saya sih eh, ini ya enak gitu. Mungkin nanti di karinya ada misalnya tambahan kalau misalkan memang mau lebih pedas tambah lada hitam biasanya ya, lada hitamnya ditambah. Tapi ya seperti itu ya maksudnya kalau rasa kan unpredictable, kadang kita merasa lada hitamnya cukup tapi menurut mereka terlalu banyak, jadi mungkin uh, harus diperhatikan lagi proporsi dari setiap bahannya. Terima kasih Bu Cukup sih Oke, Bu. masukannya. terima kasih Iya. Bu Desi masukannya ya. Nanti kita tunggu ya tes foodnya ya. Apa namanya tes foodnya nanti kita tunggu dan mungkin nanti apa namanya dikasih masukan ya apa yang Baik Ibu, terima kasih Bu Dwi dan Bu Desi. oke. Prototipenya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 izin share screen ya Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Maulidia Dwi Setiawati, Nasya Haril Hafsah, Nesa Zakia Savitri, dan Konita Kamila dari PT Cemilan Indonesia akan memaparkan usaha kami yaitu Cemilin. Cemilin aja dulu. Body next. Jadi, apa sih Cemilin ini? Cemilin merupakan ide bisnis sektor kuliner yang mengusung konsep emergency kit khusus mahasiswa. Terinspirasi dari kebutuhan praktis mahasiswa yang sering sibuk dan tiba-tiba lapar, Cemilin menghadirkan paket snack, minuman, serta vitamin yang siap membantu mengisi energi kapan saja. Ide ini muncul dari kebiasaan mahasiswa yang sering beraktivitas padat hingga lupa makan atau sulit mencari camilan cepat. Bahkan setelah sarapan pun, mahasiswa kerap membutuhkan tambahan energi praktis agar tetap fokus dan produktif. Oleh karena itu, Cemilin hadir sebagai solusi simpel dan terjangkau agar mahasiswa tetap semangat menjalani aktivitas tanpa harus khawatir lapar mendadak. Jadi pada usaha Cemilin ini kami berinovasi paket, yaitu paket emergency kit mahasiswa, di mana paket itu terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama deadline kit. Deadline kit ini paketnya terdiri dari susu, snack, dan vitamin C. Untuk yang kedua ada santuy kit, terdiri dari snack dan air mineral. Dan yang terakhir sehat kit, terdiri dari roti, air mineral, dan buah. Di mana snack ini bisa dipilih antara lumpia beef atau roti beef. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nesa. Kepada Saudari Nesa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, selanjutnya itu ada fakta menarik tentang emergency kit nih versi siswa.
Jadi kalau biasanya orang lain tuh ngisi emergency kit dengan obat, senter atau P3K, nah versi mahasiswa tuh agak beda nih, di mana mahasiswa sekarang kan lebih sering kayak butuh mie instan, kopi, atau snack nih untuk penyelamat mereka lah bahasanya mungkin. Jadi fokusnya itu bukan lagi ke penyelamatan fisik, tapi lebih ke penyelamatan perut nih untuk menjaga mood ataupun buat nambah energi. Nah, selanjutnya tuh ada identifikasi. Dari sini kita bisa identifikasi di mana dalam memulai suatu ide usaha, tentunya itu akan menghadapi segala kemungkinan, yang dimana nantinya itu akan dijadikan acuan dalam berjalannya bisnis. Kita mulai untuk analisis kemungkinan baiknya terlebih dahulu, di mana yang pertama itu produk praktis sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, lalu yang kedua ada paket snack, minuman, dan juga vitamin yang membantu menjaga energi, lalu yang ketiga ada harga terjangkau dengan kualitas yang terjamin. Lalu yang terakhir ada potensi penjualan meningkat karena permintaan tinggi di kalangan mahasiswa. Nah, selain ada kemungkinan yang baik, tentu ada kemungkinan yang buruknya juga. Yaitu yang pertama adalah selera mahasiswa yang berbeda-beda, lalu yang kedua adalah persaingan dengan produk sejenis, lalu yang ketiga ada konsistensi ketersediaan produk, itu bisa menjadi kendala, dan yang terakhir itu adalah produk yang kurang maksimal, sehingga menurunkan minat para pembeli gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nesa. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nasya. Oke, baik. Terima kasih, Konita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis bisnis yang dimana kita melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu pada kekuatan. Nah, produk kami ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama itu ada konsep paket emergency kit yang unik dan relevan juga bagi mahasiswa. Kemudian ada variasi paketnya itu menarik, terus harganya terjangkau, dan yang terakhir itu ada promosinya itu menggunakan Instagram yang emang udah sangat populer di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa, maksudnya seperti itu. Kemudian ada kelemahannya atau weakness, di mana kami ini mendapatkan persaingan karena banyak penjualan camilan via online ataupun offline. Nah, selain itu, ketersediaan stok juga kita memperhatikan ya agar tidak mengecewakan pelanggan seperti mahasiswa yang memesannya begitu. Kemudian ada peluangnya, di mana jumlah mahasiswa yang cukup besar jadi target kita di pasar potensial. Nah, selain itu juga ada peluang kolaborasi nih yang kolaborasi dengan organisasi kampus, misalkan kayak bahkan di acara-acara kampus seperti itu, mungkin akan dipertimbangkan. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ancaman. Di ancaman ini tantangannya mungkin cukup muncul, yang dimana perubahan tren tren konsumen serta kenaikan harga bahan bakunya. Nah, hal ini tuh bisa diatasi dengan inovasi dan strategi efisien di bagian biaya seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya pada analisis tim. Yang pertama pada keahlian. Nah, tim kami ini mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar, khususnya pada mahasiswa yang membutuhkan cemilan praktis. Kemudian pada kreativitas. Kami juga menghadirkan konsep bundling yang inovatif. Maaf sebentar. Saya ulangi, pada kreativitas itu kami menghadirkan konsep bundling yang inovatif dengan nama-nama kit yang menarik seperti yang sudah disampaikan oleh Konita tadi. Dan selanjutnya pada keterampilan pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini kami memahami penggunaan Instagram yang sebagai media utama untuk promosinya. Selanjutnya yang terakhir ada komitmen. Nah, ini tuh tim kami memiliki komitmen untuk memberikan produk yang berkualitas serta pelayanan yang terbaik. Begitu saja dari saya kembalikan kepada Konita. Baik, terima kasih kepada Saudari Nasya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Mao.
Oke, baik. Terima kasih Konita atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana bisnis dari Cemilin. Nah, yang pertama itu pesannya, itu kita ada melalui online dan offline. Untuk online kita ada Instagramnya yaitu Cemilin UNJ, bisa di follow, sudah ada. Lalu yang kedua itu offline-nya, di mana kalau misalnya memang memungkinkan kita akan membuat stand di sana. Lalu penjualannya itu kita menggunakan sistem pre-order atau PO yang dimana bisa melalui WA atau melalui DM yang sudah akun tadi Cemilin. Selanjutnya itu ada strategi jangka panjangnya. Yang pertama itu kita ingin menambah variasi kit kita, nggak cuma tadi deadline kit, santuy kit, dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu kita juga mau memperluas jangkauan ke kampus lain. Jadi nggak hanya di UNJ, tapi kita mau ke kampus-kampus yang terutama yang ada di Jakarta dulu. Selanjutnya, boleh tolong. Oke, selanjutnya role model kita itu ada Mako Bakery, yang dimana dia itu didirikan oleh Johnny Andrean. Nah, Johnny Andrean ini awalnya itu hadir dengan brand Breadtalk di Indonesia sejak 2003. Nah, konsepnya ini tokonya itu terbuka, di mana konsumen itu bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya sambil menikmati aroma segarnya, hingga konsumen ini merasa cepat tertarik dan ingin untuk membeli roti tersebut. Nah, keberhasilan Mako ini lahir dari modifikasi konsep Breadtalk agar sesuai dengan selera lokal dan tren masyarakat Indonesia. Nah, hal ini menjadikan Mako itu bukan hanya sekedar toko roti, melainkan pengalaman belanja makanan yang modern dan menarik. Jadi alasan kenapa kita menjadikan Johnny Andrean sebagai role model itu karena visinya untuk melihat peluang tadi, bahwa toko roti itu nggak hanya cuman menyajikan oh iya langsung rotinya gitu loh, tapi kita juga bisa melihat prosesnya sehingga aroma-aroma dari rotinya itu bisa tercium. Lalu juga berani berinovasi yang tadi itu, di mana konsumen bisa melihat langsung proses pembuatannya. Lalu ada konsisten membangun merek lokal, dia tuh memperkenalkan merek Mako yang hingga kita tidak sangka bahwa itu merupakan brand lokal gitu di tengah persaingan industri bakery. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Konita. Baik, terima kasih kepada Saudari Maul. Selanjutnya akan kami perlihatkan contoh packaging untuk paket emergency kit mahasiswa kami. Ini adalah contoh packaging untuk paket deadline kit, di mana di isi packaging ini akan terdapat vitamin C, snack, dan juga susu. Baik, sekian pemaparan dari kami. Thank you and don't forget to cemilin. Cemilin aja dulu. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi apa namanya produknya tadi, apa isinya cemilin ya. Tadi kalau apa packagingnya mungkin sudah sesuai ya, bagus ya, ditaruh di situ ya, apa namanya si produknya tadi. Nah, mungkin lebih konsen ke produknya tadi, mungkin slide-nya mungkin bisa diulang, Mbak Konita. Baik, Ibu, sebentar ya. Dan mungkin itu tadi bagus ya, salah satu contohnya Mako itu ya. Mungkin saya juga salah satu penggemarnya juga ya. Jadi memang maksudnya apa namanya, ya mungkin konsepnya itu ya. Dulu kan pertama kali yang mungkin toko roti yang apa namanya di mall ya, yang bisa melihat prosesnya ya, proses masaknya dan aroma-aroma wanginya itu yang mungkin menarik konsumen gitu ya. Nah, ini tadi kan isinya itu adalah oke,
Maksudnya mungkin nanti lebih ke ada satu slide gitu ya. Mungkin isi slide-nya itu adalah lebih ke produknya gitu ya. Nah, produknya itu kan ini kan cemilan ya, emergency kit mahasiswa ya. Nah, di dalamnya itu kan ada, nah itu cemilannya itu apakah itu berupa apa sih risol, terus isinya seperti apa gitu. Maksudnya yang kedua itu apa seperti roti ya? Apa sih roti yang dikasih kayak burger gitu ya? Apa sih namanya ya? Iya benar Salah. Bu, sandwich. Nanti kita isi beef. Nah, itu mungkin nanti ada slide tersendiri yang menjelaskan apa namanya produknya itu gitu ya. Jadi apakah itu mungkin kalian namakan apa, misalnya risol atau apa isinya apa ini satunya lagi mungkin kayak seperti roti tawar apa sih namanya sandwich kali ya. Nah, sandwich apa gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa namanya isinya itu apa? Kemudian satu lagi adalah minuman ya, bener nggak? Minuman, Benar minuman Ibu. atau susu di situ ya? Ada Minuman. susu sama air mineral, tergantung dari paketnya Ibu. Nah, itu. Dan nanti ditambahkan, mungkin idenya sudah bagus ya, emergency kit ya. Mungkin nanti menawarkan paket-paketnya itu dengan harganya berapa. Misalnya sandwich dengan susu misalnya harganya sekian. Kombinasi beberapa pilihan gitu ya, beberapa pilihan paketnya sehingga konsumen itu bisa memilih, oh saya pengen mendapat apa namanya makanan ini atau mungkin belinya satuan juga boleh kan tanpa minum misalnya paketnya dua ya sandwich dua terus atau kombinasi risol sama sandwichnya nah itu dengan itu apa namanya paket tadi apa namanya dengan kemasan yang tadi sudah bagus kemasannya untuk dimasukkan di situ sebagai emergency kit mahasiswa namanya ya. Nah, seperti itu mungkin ya tambahannya. Jadi ditonjolkan ya, lebih diperlihatkan eh, produk ya, isi dari emergency kit-nya itu dan mungkin nilai lebihnya ya, mungkin sudah bisa mau memenuhi kebutuhan mahasiswa sekali makan itu sudah bisa terpenuhi baik dari gizi atau mungkin udah merasa kenyang lah ya, udah cukup lah ya dengan satu produk yang dibeli oleh mahasiswa itu. Mungkin itu ya, Konita. Kalau yang lain-lain sudah bagus ini. Tinggal memunculkan produknya itu, isinya itu apa, dan kombinasi per paketnya itu seperti apa. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Bu Desi ada masukan buat kelompok 3? Mungkin ini apa namanya bukan hanya untuk kelompok 3 ya Ibu teman-teman. Jadi kalau makanan kan biasanya tuh berhubungan dengan kebersihan misalnya jangan sampai ada rambut gitu ya karena ada aja tuh kasus yang waktu kita lagi enak-enak makan wah kok ada rambut gitu di makanannya jadi mungkin higienitasnya diperhatikan lagi uh, apa terus tadi belum ditampilkan juga ya tentang uh, tampilan keuangannya gitu ya mungkin nanti diperhatikan lagi tuh apa namanya proporsinya seperti apa karena kan di proposalnya juga ada ya kalau nggak salah tadi di salah satu kelompok itu menanyakan tentang poin di keuangannya poin tentang keuangan mungkin nanti dilihat lagi seharusnya seperti apa tampilannya atau perhitungannya itu saja sih kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Bu Desi Desi, terima kasih. masukannya ya. Mungkin diingatkan Bu Desi ya, apa namanya tadi diperhatikan masukannya untuk apa namanya biar lebih bagus lagi gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 3 cukup menarik dan bagus ya. Oke, satu lagi. Baik Ibu,
Kami dari kelompok 4 izin share screen ya, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dwi Antari dan juga Bu Desi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai pitch deck yang bernama Rollisius. Jadi kami juga ada jargon. Jadi Rollisius lumernya bikin happy seperti itu. Boleh di next? Nah, ini dia untuk kelompok 4 tim Rolisius. Yang pertama ada Indi Artati, dan juga ada saya, Nandita Gardenia Putra-Ditya, ada Mediani Anita Azman, dan juga ada Vianita Dwi Eksanti. Boleh di next? Nah, di sini kami juga sudah membaca-baca kalau misalkan dari survei Nielsen tahun 2023 ternyata ada sebesar 63% nih konsumen Indonesia cari makanan lokal inovatif dengan sentuhan modern. Terus juga kita tahu kan kalau misalkan sekarang banyak olahan influencer itu berbahan keju lumer, terus pokoknya yang berbahan keju kayak dimsum keju, terus cireng keju itu juga banyak diminati banyak orang, kayak bakso keju juga ada kan. Nah, itu udah mulai banyak nih yang tertarik gitu tentang keju-keju lumer ini. Boleh di next? Nah, maka dari itu kami munculkanlah nih namanya Rollsius. Jadi Rollsius ini merupakan ide bisnis yang mengusung konsep gitu lumpia dengan isian inovatif dan keju lumer. Jadi ini tuh lumpianya bukan sekedar camilan, teman-teman. Jadi Rollsius ini menghadirkan sensasi baru dengan perpaduan rasa tradisional dan modern. Kalau tadi kelompok 1 itu kan tentang Korea, kita ke Italianya nih, yaitu lumpia carbonara dan juga lumpia bolognese. Sebenarnya tadinya juga kita mau lumpia pizza, tapi kayaknya kami jadikan rencana dulu. Kemudian juga ada nanti sebenarnya kita juga punya rencana itu lumpia yang manis, yaitu ada rasa matcha, rasa strawberry kayak gitu. Tapi untuk sementara yang sudah fiksasi, kami sudah merencanakan lumpia carbonara dan juga lumpia bolognese. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi. Baik, terima kasih Nandita. Poin selanjutnya adalah identifikasi dari Lorisius ini. Nah, kami memisahkannya menjadi kemungkinan baik dan kemungkinan buruknya. Untuk kemungkinan baiknya, produk ini tuh memiliki daya tarik bagi konsumen sesuai dengan survei yang sudah tadi Nandita jelaskan. Itu udah sesuai banget dengan kita memunculkan produk ini. Lalu yang kedua, mengikuti tren sehingga lebih mudah diterima pasar, apalagi yang kayak kita aja sendiri gitu kayak suka banget sama makanan-makanan Korea ataupun makanan-makanan luar negeri lainnya gitu karena emang rasanya menarik gitu. Nah, terus yang ketiga, rasa sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat itu strategi pemasaran tepat sasaran karena kita mau memasarkannya tuh kayak mahasiswa-mahasiswa kayak kita gitu. Jadi ya masih seleranya harusnya masih sama gitu. Nah, terus yang kelima itu potensi penjualan meningkat secara bertahap. Lalu yang keenam adanya peluang pembeli untuk kembali repeat order. Kalau mereka sesuai dengan rasanya, mereka akan repeat order gitu. Boleh di next. Nah, kita juga menganalisis dari kemungkinan buruknya dari Rolisius ini. Nah, yang pertama itu perbedaan selera konsumen dapat mempengaruhi minat pembeli karena ya misalkan saya dan Anita juga pasti memiliki selera yang berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua itu branding yang lemah berisiko membuat produk kurang dikenal. Jadi ini kemungkinan buruknya kalau misalkan kita nggak membranding produk kita itu dengan baik gitu. Nah, terus yang ketiga ada keterbatasan modal bisa menghambat pengembangan usaha. Lalu tingginya persaingan dengan produk sejenis. Karena kalau kita dengar kata risol, itu pasti banyak banget yang jual yang namanya risol. Cuma kan pasti rasanya beda-beda ya kan, tergantung rasa sama tergantung penampilannya. Lalu yang kelima itu kualitas bahan baku yang tidak konsisten dapat mempengaruhi rasa. Terus yang terakhir, jika tren menurun, penjualan juga bisa ikut menurun. Jadi kayak misalkan ada makanan-makanan tren baru gitu kan. Nah jadi mengkhawatirkan juga jika minat mereka juga jadinya beda lagi. Gitu. Boleh, aku
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kemungkinan baik dan buruknya. Aku kembali. Baik, terima kasih Indi. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Avianita. Dipersilakan. Oke, jadi analisis SWOT dari produk kami itu Rolisius itu dari sisi kekuatan Rolisius itu punya keunikan karena jarang banget ada lumpia dengan rasa kekinian yang kayak gini. Terus selain itu lumpia ini juga praktis, jadi bisa jadi cemilan langsung atau bahkan dikemas dalam bentuk frozen dan harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan makanan western yang lain. Terus ada kelemahannya, misalnya bahan baku kayak daging dan keju itu kan lumayan mahal. Jadi biaya produksinya itu bisa lebih tinggi. Terus karena produk ini masih baru, kita juga butuh promosi yang ekstra biar bisa dikenal. Selain itu, lumpia ini juga yang udah digoreng itu nggak bisa tahan lama. Berarti next. Oke. Lalu untuk peluangnya, kita lihat sekarang tren makanan kekinian itu lagi banyak banget diminati, terutama anak muda. Nah, produk ini tuh bisa juga kolaborasi dengan UMKM lokal buat bahan bakunya. Kalau dari sisi ancamannya, persaingan di dunia kuliner itu ketat banget. Setiap hari ada aja makanan viral baru yang bisa geser tren. Terus harga bahan baku juga bisa berubah-ubah. Selain itu, tren konsumen juga cepat berubah dan banyak cemilan lain yang bisa jadi saingan. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Avianita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mediani. Pada Mediani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis kelompok, yang dimana pertama, agar bisnis dapat berkembang, tentunya penting banget bagi kami memahami kemampuan dan keterbatasan kelompok dalam mengelola usaha. Yang pertama itu terkait kemampuan, yang dimana yang pertama, kreatif dalam menciptakan resep lumpia, yang dimana tim kami sendiri membuat variasi rasa lumpia yang unik, baik dengan menggabungkan bahan tradisional maupun inovasi modern. Selanjutnya, memiliki keterampilan pemasaran digital dan desain kemasan, serta mampu mengelola operasional produksi dan distribusi sederhana. Selanjutnya yaitu terkait kendala. Analisis kelompok kami untuk kendala yang dimana modal usaha kami masih terbatas karena keterbatasan dana itu tentunya bakal membuat tim perlu bijak dalam mengatur biaya produksi, pemasaran, sampai distribusi. Selanjutnya yaitu pengalaman bisnis kami masih sedikit karena tentunya kami masih baru dalam dunia bisnis. Tentunya tim kami juga berpotensi menghadapi tantangan dalam manajemen keuangan, pemasaran, dan negosiasi. Selanjutnya membutuhkan tenaga tambahan jika produksi meningkat. Jadi apabila usaha ini semakin berkembang, tentunya permintaan juga akan semakin banyak. Jadi pastinya kami membutuhkan tenaga tambahan gitu. Selanjutnya adalah rencana bisnis. Yang pertama, tentunya yang kami lakukan adalah analisis kebutuhan, yang dimana analisis kebutuhan ini kami memulai dengan memahami selera konsumen. Hal ini mencari tahu terkait varian rasa lumpia yang paling diminati. Apakah konsumen lebih tertarik pada rasa klasik, manis, atau kombinasi inovatif dengan citra rasa modern. Selanjutnya yaitu kami akan melakukan percobaan pembuatan, yang dimana sebelum memasuki produksi dalam skala besar, tentunya tim kami akan melakukan uji coba resep berulang kali. Uji coba ini tentunya penting untuk mengukur tekstur kulit lumpia, keseimbangan rasa, dan ketahanan produk dalam kemasan. Selanjutnya yaitu produksi pemasaran. Nah, setelah kualitas produk terjamin, tahap berikutnya ya tentunya kami akan memproduksi dan memasarkan produk ini. Nah, lumpia itu akan diproduksi dalam jumlah terbatas dengan kontrol kualitas yang ketat. Nah, terus juga kemasan yang nantinya dirancang menarik dan higienis dengan menampilkan identitas merek Rolisius agar mudah dikenali. Dan yang terakhir adalah kerjasama mitra, yang dimana nantinya kami akan menjalin kolaborasi dengan komunitas kampus, event tentu yang digunakan untuk memperluas jangkauan penjualan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah role model, yang dimana role model kami adalah Kak Sadira Firdausi. Nah, beliau merupakan sosok yang berani
mengeksplorasi hal-hal baru, yang dimana tentunya hal tersebut menginspirasi kami untuk melakukan hal serupa dalam usaha Rolisius kami, yang dimana seperti Kasadira, kami juga berani menggabungkan citra rasa tradisional dengan sentuhan modern. Nah, Kasadira sendiri itu pernah buat produk contohnya kayak dimsum jinji. Nah, dimsum jinji ini tuh sausnya tuh dari saus bolognese sama carbonara. Terus juga Kasadira pernah buat pizza bihun, nasi goreng red velvet, dan banyak sekali olahan makanan yang menarik nih yang pernah dibuat oleh Kasadira sendiri. Begitu. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Nandita. Baik, terima kasih Mediani atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian pemaparan pitch deck dari kami, mulai dari awal konteksnya, dari analisis SWOT, serta kemungkinan baik dan kemungkinan buruknya, analisis kelompok, analisis rencana bisnis, serta role model, yaitu Kak Sadira. Sebelum menutup, kami juga punya pantun. Oke. Ke GDS bawa buku baru. Pulang-pulang beli es teler. Rolisius bikin kuliah makin seru. Sekali coba langsung lumer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Apa namanya tadi? Religius ya. Ini saya di WA nih Bu Pipit, jadinya saya ini agak-agak, ini maaf Nandita. Jadi religius seperti apa sih namanya? Piscok ya sih, kayak piscok ya. Bener nggak? Atau mungkin slide-nya dimundurin coba Nandita ya. Tampilannya ini sih sudah bagus ya, apa namanya tampilan pitch deck-nya ya. Oke. Nah, itu tadi. Ya, terus lanjut. Oh, ini ada 2 pilihan ya. Iya Ibu, jadi Ada 2 ada pilihan. yang bolognese sama keju, lalu juga ada carbonara sama keju. Tapi kami juga masih ngerencanain buat yang manis Ibu. Yang Rencananya ada manis itu kan matcha keju sama strawberry keju, red velvet keju itu masih Hmm. rencana sih Bu. Kenapa nggak ada pisangnya juga? Pisang dikasih matcha, dikasih ini gitu biar ininya ya. Oh iya bisa juga bisa. Mari kita Ya kan tampil. yang orang-orang kan taunya piscok ya, pisang coklat keju gitu. Nah, itu mungkin toppingnya di apa namanya dibanding nggak ada isinya, apa namanya rasa itunya saja kayaknya kok lebih enak kalau ada pisangnya gitu, walaupun entah itu pisangnya sedikit gitu ya maksudnya ininya. Oke, jadi ada 2 apa namanya 2 produk di sini ya, manis dengan gurih gitu ya. Yang gurih di sini itu apa tadi itu kayak tahu bakso nggak sih? Bukan. Bukan nih, Bu. Isinya itu beef sama Beef. makaroni sama keju, Ibu. Oh ya, beef Nanti kita makaroni. padukan. Iya. Mungkin nanti dibuat slide ada nggak slide itu tadi kalau isinya si beef makaroni keju? Belum ya? Nah, mungkin apa namanya spesifikasi dari produk ya, spesifikasi dari produk. Jadi mungkin yang asin itu isinya adalah beef makaroni keju gitu ya. Terus dibungkus. Ini dikasih mayonesnya. Itu kan ada mayonesnya ya kira-kira atau mungkin disediani secara terpisah mungkin. Itu keju, Ibu, bukan mayones. Apa tuh? Keju. Keju. Oh, keju. Ya, nanti dilengkapi dengan saus atau dengan chili oil atau dengan apa? Yang bolognese sama carbonara ini kan udah berupa saus gitu ya, Bu. Jadi kayaknya hanya Ya, dikemas ya. dengan baik aja gitu. Oh, oke. Oke. Ya. Udah dibayangin dulu kira-kira seperti apa produknya ya kan? Hmm. Mungkin perlu di tes atau ini Nandita terus difoto. Oh iya Maksudnya siap Ibu. apa namanya kalau misalnya besok buat proposal gitu ya, terus akhirnya
ini presentasi kan harus ada produknya, kan harus spesifikasi produknya harus jelas ya. Ini gambarnya ini, jadi karena saya nggak begitu dengerin gitu ya bayangannya. Oh ini ternyata salah, jadi harus bayangin dulu. Beef makaroni dikasih keju, karena di situ udah ada bolognese ya, ada sausnya gitu kan bayangannya ya. Udah ada terus akhirnya dikemas lah seperti ini. Oke. Nah, mungkin yang harus dijaga itu adalah rasa, terus teksturnya. Apa kriuknya itu loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita beli terus pada saat dia udah adem gitu kan apa kriuknya itu jadi hilang apa namanya. Nah, itu tapi kalau misalnya pas mendapatkan yang memang enak dan ini itu bisa apa namanya kriuknya itu masih ada. Nah, itu mungkin yang perlu apa namanya nanti di tes tes ya atau di trial trial gitu ya supaya mendapatkan itu tadi produk yang bagus gitu ya, yang rasanya enak, terus kriuknya juga dapet gitu ya. Nah, itu ya mungkin yang perlu di trial itu bagian itunya. Terus untuk kemasannya harganya udah ada ya, Nandita? Untuk itu kami masih belum sih Bu, karena belum mencoba juga, masih baru rencana kayak gitu Bu. Oh ya, jadi nanti mungkin dibayangin ya, maksudnya uh, untuk kemasannya nanti seperti apa, apakah sama dengan yang tadi ya, yang siapa ya, yang tadi yang sandwich itu, atau kan dengan yang kotak ya. Nah, kotak, terus mungkin ini kalau bisa sih ya panas ya ini penyajiannya ya mungkin lebih lebih enak. Nah, itu solusinya seperti apa jika itu apa namanya disajikan secara panas-panas itu apakah pre-order dulu ataukah mungkin kalian sudah membuat ya produknya itu kemudian tinggal kalau ada mau pesen digorengin terus dikasih ke konsumen ataukah seperti apa. Nah, itu mungkin yang apa namanya perlu dipikirkan supaya konsumen itu oh ya ternyata enak gitu ya produknya ini. Gitu ya, Nandita ya. Siap Ibu. Oke, tampilan gambarnya ini sudah bagus, udah bisa membayangkan nanti hasilnya apa ya. Mungkin perlu kadang-kadang kalau hari Sabtu Minggu gitu ya kumpul di rumahnya Nandita praktek apa namanya untuk trial. Terus habis itu difoto, begitu habis mateng ya, panas-panas gitu difoto, dibuka tuh, maksudnya di apa dipisau gitu. Terus akhirnya jadi kelihatan kejunya itu meleleh atau gimana. Termasuk yang piscoknya ini tadi ya. Ya. Siap Ibu, mari kita jadwalkan nanti mungkin sama kelompok 4. Iya, sampai nginep juga boleh kan hari Waduh. Senin. Siap, Nginep, siap. nginep malam mingguan. Nanti Nandita open house, Bu. Nginep-nginep bareng juga boleh kan. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih Nandita dan teman-teman untuk kelompok 4. Jadi hari ini cukup 4 kelompok. Nanti minggu depan disiapkan lebih bagus lagi untuk kelompok berikutnya yang belum mendapat jatah presentasi. Kemudian nanti jangan lupa untuk menyiapkan proposalnya ya. Jadi tagihan UTS kita adalah presentasi proposal bisnis apa namanya kalau template-nya mungkin dari kewirausahaan atau pusat wirausahaan universitas mungkin ada ya nanti dicarikan untuk apa namanya template untuk proposal bisnisnya ya. Oke, mungkin itu Bu Desi, apakah ini mau dilanjutkan untuk LMS-nya tadi sudah selesai belum sampai modul 8? Kalau misalnya belum bisa dilanjutkan mereka berkelompok ya. Kalau sudah berarti ya sudah nggak apa-apa ini. Gimana Bu Desi silahkan. Tadi belum sih, tapi terserah Bu. Jadinya nanti berkelompoknya apa di luar Zoom ini, yang penting nanti diberikan deadline atau seperti Ya. apa? Ya, mungkin bisa dilanjutkan secara mandiri ya teman-teman. Silakan berkelompok masing-masing untuk menyelesaikan modul 8 ya. Modul 8-nya nanti intinya selesai sebelum kita pertemuan
sebelum kita ketemu lagi gitu ya Bu Desi ya. Nanti Bu Desi akan cek apa namanya selesai atau belum masing-masing kelompok. Jadi kalau ketemunya Kamis ya paling enggak Rebo itu sudah selesai semua kelompok menyelesaikan LMS modul 8. Gitu ya. Benar nggak Bu Desi? Ya, Bu. Baik, ada pertanyaan teman-teman sebelum kelas ditutup sore ini? Nggak ada? Oke. Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin dicukupkan sekian dulu ya perkuliahan kita hari ini. Silakan dilanjutkan untuk LMS modul 8-nya. Dan disiapkan juga untuk kelompok yang belum maju untuk minggu depan untuk presentasinya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya sore hari ini. Terima kasih juga Bu Desi sudah hadir juga di kelas ini. Mudah-mudahan apa namanya semakin semangat ya. Jadi jangan loyo ya. Maksudnya kita harus semangat menunjukkan apa namanya latihan gitu ya. Bagaimana kita eh, calon wirausaha ya. Siapa tahu nanti memang habis ini bisa berhasil dan banyak inspirasi gitu ya. Saya doakan mudah-mudahan banyak inspirasi dan banyak yang berhasil gitu ya. Apa namanya dengan usaha-usahanya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Sore Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.